Pembalasan pendekar bule. Bagian 2. Padanaran berusaha tersenyum dan menjawab, tidak jadi apa, Rangga. Kau saudaraku yang sangat baik. Kau anak yang sangat berbakti pada orang tuamu. Aku harus pergi, Rangga. Selamat tinggal. Tunggu, Padan. Dari dalam sakunya, Rangga mengeluarkan sebuah benda kehitaman. Ternyata sebuah burung-burungan terbuat dari batu. Kau ingat burung-burungan ini? Kau dulu yang mengajarkan bagaimana cara membuatnya. Kau ambillah, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Padanaran ragu sesaat. Akhirnya, diambilnya juga burung-burungan dari batu itu. Terima kasih, Rangga. Aku pergi sekarang. Padanaran memasukkan burung-burungan itu ke dalam saku pakaiannya, memegang tangan Rangga erat-erat, lalu tinggalkan tempat itu. Jilid 4. Hujan masih turun dengan deras. Padanaran berjalan sepembawa kakinya. Pakaiannya basah kuyup, sekujur tubuhnya dingin dan sakit. Di atas langit mengelam, tanda sebentar lagi malam akan turun. Di bawah sebatang pohon besar, Padanaran akhirnya hentikan langkah dan memandang berkeliling. Saat itulah disadarinya bahwa di depannya ada sebuah jalan kecil becek berlumpur. Lalu, di seberang jalan kecil ini terletak pekuburan Jatiwaleh, pekuburan di mana makam ibunya berada. Padanaran berpikir sejenak. Akhirnya, anak ini memutuskan, sebelum pergi entah kemana, sebaiknya dia menyambangi pusara ibunya terlebih dahulu. Maka, Padanaran pun melangkah menyeberangi jalan kecil itu. Meski hujan lebat dan cuaca mulai menggelap, tidak sulit bagi Padanaran mencari makam ibunya, karena dia memang sering datang ke situ, terutama jika hatinya sedang gundah dan sedih menghadapi penderitaan hidup. Tak jarang, dia bangun pagi-pagi dan pergi ke makam itu, bicara seorang diri seolah-olah mengadukan nasib dirinya yang malang pada sang ibu yang berada di alam lain itu. Kilat menyambar, pekuburan itu sekejap menjadi terang benderang. Padanaran bersimpuh di samping makam ibunya yang kayu nisannya sudah rusak karena lapuk, dan tanahnya penuh ditumbuhi rumput liar. Ibu, aku anakmu datang bersimpuh di hadapanmu. Mungkin ini kali terakhir aku menyambangimu. Aku tidak tahu kapan bisa kembali kemari. Aku harus pergi, Ibu, walau aku tidak tahu mau pergi kemana. Aku pergi sekehendak jalan hidupku yang malang. Kalau ibu masih hidup, tentu nasibku tidak seperti ini. Padanaran diam sejenak. Dia menggigit bibirnya keras-keras. Betapapun derita yang dihadapinya saat itu, dia tak mau hanyut oleh perasaan, pantang menitikkan air mata, apalagi sampai menangis. Ibu, aku tak percaya ayahku adalah hantu putih seperti yang dikatakan teman-teman, seperti yang juga dikatakan paman. Kalau dia masih hidup, aku pasti akan mencarinya. Aku mohon petunjukmu, Ibu. Sampai di sini, anak lelaki itu kembali terhenti menyuarakan suara batinnya. Ibu, aku harus pergi sekarang. Anakmu mohon doa restumu. Padanaran bangkit berdiri perlahan-lahan. Mendadak, dia merasakan ada seseorang tegak di belakangnya. Sesaat, tengkuknya terasa dingin. Dia berpaling. Astaga, Tarini, seru Padanaran. Bagaimana kau bisa berada di sini? Aku menyelinap dari rumah. Aku sangat mengkhawatirkan dirimu, Padanaran. Ayah dan Jali Tanggor pasti melakukan apa-apa padamu. Padanaran menggeleng. Tidak, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka pergi setelah kau berlalu, jawab Padanaran, sengaja berdusta. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar lalu diam-diam menyelinap lewat jendela. Aku pergi ke sungai, tapi kau tak ada lagi di situ. Aku mengendap-endap ke rumahmu. Rangga mengatakan kau diusir pamanmu. Dia tak tahu kau pergi kemana. Tapi, aku seperti bisa menduga kalau kau datang ke sini. Bukankah kau pernah bercerita kalau kau sering ke makam ibumu kalau sedang sedih? Ternyata kau memang ada di sini. Tarini, kau baik sekali padaku. Aku sangat menghargaimu. Tapi, kau harus pulang, Tarini. Cepat. Nanti kalau ayahmu atau Jali Tanggor mengetahui kau tak ada di rumah, lalu mereka mencarimu dan menemui kita berdua lagi di sini, kau pasti akan kena damprat. Pulanglah, Tarini, lekas. Aku hanya kepingin tahu, kau mau pergi kemana, Padanaran? Bertanya anak perempuan itu. Aku sendiri tidak tahu mau pergi kemana, jawab Padanaran bingung. Kau tidak boleh pergi, Padanaran. Kau harus tetap di sawah lontar ini. Tapi di sini tak ada orang yang menyukaiku, Tarini. Tak ada yang mau menerimaku. Bahkan pamanku mengusirku. Tidak semua orang benci padamu, Padanaran. Mereka adalah orang-orang gila yang tidak punya alasan mengapa harus membencimu. Aku menyukaimu, aku temanmu. Padanaran memegang kedua tangan Tarini erat-erat. Kau temanku yang baik.
sangat baik yang pernah kupunyai. Aku tak akan melupakan semua kebaikanmu, semua ucapanmu. Kalau kelak nanti aku kembali ke sawah lontar ini, kaulah yang kelak akan kucari. Tarini hanya bisa diam. Anak ini sadar kalau dia tidak mungkin menahan Padanaran agar tidak pergi. Perlahan-lahan, anak lelaki itu lepaskan pegangannya. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara seperti letusan berulang kali. Lalu, suara sesuatu menggelinding ditimpali suara kaki-kaki kuda, yang kemudian disusul oleh suara nyanyian perempuan. Di bawah hujan lebat, dua sahabat berpegang erat. Satu hendak berangkat, satunya ditinggal tercekat. Yang pergi berkuat hati, yang tinggal tabahkan hati. Kalau memang jodoh pasti akan bersatu hati. Aku datang menjemput, jangan kalian terkejut. Yang lelaki akan kuangkut, yang perempuan jangan merengut. Lalu, kembali terdengar suara seperti letusan, tar-tar-tar. Padanaran dan Tarini berpaling. Dua anak ini bukan saja terkejut, tapi tampak seperti ketakutan. Betapakan tidak, ini adalah satu pemandangan yang luar biasa. Di bawah hujan lebat dan cuaca gelap seperti itu, tampak muncul sebuah kereta putih ditarik oleh seekor kuda putih. Orang yang menjadi saiznya adalah seorang nenek mengenakan jubah serba putih yang basah kuyup. Kepalanya ditutup oleh sehelai selendang putih yang diikatkan seperti topi. Di bawah selendang putih itu, tampak tergerai rambut pirang sebahu. Yang membuat orang ini menjadi lebih angker ialah kenyataan bahwa dia memiliki wajah putih bulai beralis mata pirang, berbola mata kelabu. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah cambuk yang setiap kali dihantamkannya, mengeluarkan suara letusan keras, dan di ujung cambuk yang menggeledak itu seperti ada percikan api. Tarini langsung merapatkan diri pada Padanaran seraya berbisik, "Padanaran, apakah kita tengah berhadapan dengan setan kuburan?" Padanaran tak berani menjawab. Dia cepat merangkul anak perempuan itu, bertindak melindunginya ketika dilihatnya orang berjubah putih hentikan kereta dan melompat turun ke tanah, lalu melangkah ke tempat mereka berdiri. "Hahaha, sepasang anak baik-baik. Sayang, hanya satu yang berjodoh denganku." Nenek berjubah putih bermuka bulai itu kedip-kedipkan matanya. "Anak lelaki bulai, kau ikut bersamaku." Ikut bersamamu. Ikut kemana?" tanya Padanaran. Berdiri dekat-dekat seperti itu, dia melihat bahwa sepasang mata si nenek sama kelabunya dengan kedua bola matanya. Lalu, wajah dan sepasang tangannya yang tersembul dari balik jubah juga sama bulai dengan kulitnya. "Ikut kemana itu tidak jadi urusan. Bukankah kau memang sudah bertekad untuk meninggalkan duku sawah lontar ini?" Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Padanaran heran. Si nenek tertawa panjang, lalu, terdengar dia berucap, 70 tahun hidup di dunia, adalah tolol kalau tidak tahu apa yang terjadi di sekitarku. Dengar, namamu Padanaran, bukan? Pamanmu bernama Randuwonto, kawanmu yang cantik ini bernama Tarini, ayahnya bernama Gandaboga. Betul begitu tidak? Padanaran dan Tarini hanya bisa tertegun melongo di bawah curahan hujan. Si nenek kembali membuka mulut, "Di sawah lontar, kau tidak punya teman kecuali anak perempuan ini. Di sawah lontar, tak ada yang menyukai dirimu kecuali sahabatmu yang satu ini. Kulitmu sama bulai denganku, rambutmu sama pirang denganku, matamu sama kelabu seperti mataku. Nah, mengapa kita tidak sama-sama pergi, minggat dari desa yang tidak mau menerima kehadiranmu ini?" "Nenek, siapapun kau adanya, kau tak boleh membawa kawanku ini," kata Tarini, lalu memegang kedua tangan Padanaran kuat-kuat. Si nenek tertawa lebar dan usap rambut anak perempuan itu. "Anak baik," kata si nenek pula. "Aku membawa sahabatmu itu bukan untuk maksud jahat. Kau tunggu sajalah, 10 tahun di muka, kalau dia kembali menemuimu, maka dia telah menjadi seorang pemuda yang hebat luar biasa." "Hebat luar biasa bagaimana, Nek?" tanya Tarini pula. Kau banyak bertanya, anak. Itu berarti kau anak cerdas, tapi aku tak bisa menjawab pertanyaanmu tadi. Juga, kau tidak mau mengatakan siapa dirimu, Nek. Kau tahu-tahu berada di pekuburan ini seolah-olah muncul dari perut bumi, ujar Tarini. Hik, kalian berdua pasti menyangka aku setan hantu yang kesasar di bawah hujan lebat. Hik, aku manusia biasa seperti kalian, tapi mulut manusia yang jahil memberi gelar hantu bulai padaku. Hik, begitu tawa si nenek berakhir, dia ulurkan tangannya, dan tahu-tahu Padanaran sudah ada dalam kempitan tangan kirinya tanpa bisa berkutik lepaskan diri. Nek, jangan bawa temanku, seru Tarini. Dia hendak mengejar ke depan. Tapi, dengan satu lompatan aneh, si nenek tahu-tahu sudah melompat naik ke atas kereta putih.
Di lain kejap, kuda penarik kereta itu meringkik keras, dan ketika digebrak, binatang ini pun lari ke jurusan timur pekuburan. Tarini lari mengejar. Namun, sesaat kemudian, anak ini menyadari dia tak mungkin melakukan pengejaran. Anak ini hentikan larinya dan hanya bisa memandang ke arah kejauhan, di mana kereta putih, kuda putih, si nenek berjubah putih, dan Padanaran lenyap di kegelapan. Jilid 5. Dalam keadaan kedua tangan terikat di belakang, Randuwonto dipapah dan didorong ke balik semak belukar itu. Hujan turun rintik-rintik. 4 orang lelaki mengelilinginya. Yang pertama berkumis melintang berbadan tinggi besar, yang bukan lain adalah Gandaboga, sang juragan kaya dari Duku Sawah Lontar. Di sebelah kanannya, berdiri si tukang pukul Jali Tanggol. 2 orang lainnya adalah anak buah Jali Tanggol. Juragan, terdengar suara Randuwonto. Mengapa kau membawaku ke pekuburan malam-malam begini? Mana gerimis lagi? Diam, tutup mulutmu. Kalau tidak aku suruh bicara, jangan berani bersuara, bentak Gandaboga. Lalu, disepaknya betis Randuwonto hingga lelaki ini hampir roboh. Gandaboga memandang ke depan, lalu berpaling pada Jali Tanggol. Mengapa belum kelihatan anak itu? Dia bertanya. Sebentar lagi dia pasti muncul. Sabar saja, juragan, jawab sang pembantu. Baru saja dia berkata begitu, tiba-tiba dari arah pintu masuk pekuburan tampak muncul sesosok tubuh kecil, melangkah dengan cepat tanpa ada rasa takut. Dia sudah muncul, juragan, bisik Jali Tanggol. Gandaboga mengangguk, sepasang matanya tidak berkesip. Dia memandang dengan rasa hampir tak percaya. Anaknya, Tarini, malam-malam gelap dan gerimis serta angin dingin kencang begini, mendatangi pekuburan itu seorang diri. Sebelumnya, sang pembantu Jali Tanggor telah memberikan laporan. Namun, dia tak mau percaya begitu saja kalau tidak melihat sendiri. Dan saat itu, dia benar-benar menyaksikan apa yang dikatakan oleh pembantunya, bahwa Tarini sering datang ke pekuburan, berdiri di dekat sebuah makam, lalu berseru berulang-ulang mengatakan sesuatu. Seperti yang disaksikannya sendiri, saat itu dilihatnya anak perempuannya itu tegak di dekat sebuah makam. Anak ini tanpa rasa takut memandang berkeliling, lalu dia mengangkat kedua tangannya dan berseru. Nenek hantu bulai, datanglah, muncullah, bawa aku serta. Nenek hantu bulai, datanglah. Bawa aku bersamamu biar aku bisa bertemu dengan sahabatku Padanaran. Nenek hantu bulai, mengapa kau tak mau datang? Capek berseru-seru tanpa ada jawaban, Tarini duduk menjelepok di samping makam. Setelah itu, dia berdiri lagi, lalu kembali berseru seperti tadi. Ah, nenek hantu bulai, mengapa kau tak datang membawaku? Tarini tampak kecewa dan keletihan. Randuwonto, desis Gandaboga. Kau lihat sendiri anakku seperti kemasukan setan. Datang ke pekuburan malam-malam, berteriak memanggil hantu dan minta dirinya dibawa agar bisa bertemu dengan Padanaran. Ini semua gara-gara keponakanmu yang bule celaka keparat itu. Juragan, saya tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi, jawab Randuwonto, yang menyaksikan semua yang terjadi itu dengan bulu tengkuk merinding. Keponakan saya itu sendiri lenyap sejak beberapa hari lalu. Menurut pembantuku, setiap saat datang kemari, anakku selalu berdiri dekat makam itu. Katakan, makam siapa itu? Bertanya Gandaboga. Kalau saya tidak keliru, itu adalah makam Ibu Padanaran, jawab Randuwonto. Kurang ajar, kalau begitu, anakku memang telah kena guna-guna. Ada yang memasukkan roh jahat ke dalam tubuhnya hingga di luar sadarnya dia datang ke tempat ini. Katakan, siapa yang dipanggilnya dengan sebutan hantu bulai itu? Mana saya tahu, juragan. Saya tidak tahu siapa yang dimaksudkannya. Kau dusta, plakek. Gandaboga menamparkan pipi kanan Randuwonto hingga orang ini terpekik kesakitan. Suara pekikannya itu mengejutkan Tarini. Anak ini berpaling. Gandaboga segera memerintahkan Jali Tanggor untuk menangkap anak itu. Ketika Jali Tanggor keluar dari balik semak-semak dan Tarini melihatnya, anak perempuan ini sementara melarikan diri. Tapi, sebentar saja dia segera terkejar dan dipegang oleh Jali Tanggor. Tarini berteriak-teriak ketika dipanggul dan dibawa ke tempat ayahnya. Juragan, anak ini keluarkan keringat dingin. Pertanda memang ada roh jahat yang masuk dalam tubuhnya, berkata Jali Tanggor. Padahal, keringat dingin itu adalah karena rasa takut yang kemudian ditambah pula dengan air hujan rintik-rintik yang membasahi Tarini. Gandaboga percaya saja pada kata-kata pembantunya. Seperti rencana semula, hidupkan obor. Gali makam Ibu Padanaran itu. Apapun yang kalian temukan di dalamnya, segera bakar.
Lalu, dengan suara lebih perlahan, Gandaboga meneruskan ucapannya. Manusia bernama Randu Wonto ini tidak ada gunanya dibiarkan hidup. Utangnya tak pernah dilunasi sejak 3 bulan ini. Lebih dari itu, dia ikut menjadi biang kerok keanehan yang dialami anakku. Bunuh dan masukkan dia dalam kuburan itu. 2 buah obor dinyalakan. Makam ibu Padanaran digali. Semua itu disaksikan Tarini dalam keadaan keletihan, karena tadi terus-menerus berteriak. Tak lama kemudian, ditemukan tulang belulang dan sepotong tulang tengkorak. Sesuai perintah Gandaboga, tulang-tulang itu diguyur dengan minyak lalu dibakar. Gandaboga kemudian memberi isyarat. Randu Wonto diseret ke tepi kuburan. Tahu firasat, Randu Wonto berteriak ketakutan. Apa yang hendak kalian lakukan terhadapku? Sebagai jawaban, Gandaboga mendorong tubuh Randu Wonto hingga orang ini jatuh masuk ke dalam liang kubur. Randu Wonto berteriak keras. Dalam keadaan kedua tangan terikat, tidak mungkin baginya untuk mencoba keluar dari dalam lubang itu. Apalagi saat itu, Gandaboga telah menyambar sebatang linggis, lalu menghantam kepala Randu Wonto dengan benda itu. Tubuh Randu Wonto terkapar di liang kubur. Kepalanya rengkah dan darah membasahi kepala serta wajahnya. Tarini yang ketakutan melihat kejadian itu jatuh pingsan dalam dukungan ayahnya. Timbunkan tanah cepat, kita harus meninggalkan tempat ini sebelum ada orang datang, perintah Gandaboga. 2 anak buah Jali Tanggor segera menimbun liang kubur. Tak lama kemudian, orang-orang itu lompat meninggalkan pekuburan menaiki sebuah gerobak ditarik 2 ekor kuda. Jilid 6. Hanya beberapa saat setelah orang-orang itu berlalu dan lenyap di kegelapan malam, tiba-tiba dari balik serumpunan semak belukar melompat keluar sesosok tubuh. Yang melompat ini ternyata seorang anak lelaki kecil dan bukan lain adalah Rangga, putra Randu Wonto, saudara sepupu Padanaran. Ayah, ayah, pekik si anak seraya lari menghambur menuju gundukan tanah merah di mana ayahnya dibunuh secara keji, lalu ditimbun. Rangga jatuhkan diri di atas tanah merah, menangis menjerit memanggil ayahnya. Panggilannya yang mengenaskan itu tentu saja tidak mendapatkan jawaban. Suaranya lenyap ditelan hembusan angin, sementara hujan gerimis mulai membesar. Rangga tak menyadari berapa lama dia berada di pekuburan itu. Ketika pakaian dan tubuhnya basah kuyup dan rasa dingin mencucuk tulang-tulangnya, perlahan-lahan anak ini berdiri lalu melangkah pergi sambil terus menangis. Keesokan paginya, dusun Sawah Lontar menjadi gempar. Di dalam dan di luar rumah Randu Wonto banyak orang berkerumun. Istri Randu Wonto menangis sambil memeluki anak lelakinya, yaitu Rangga, yang kelihatan berwajah pucat dan pakaian kotor serta basah. Pada orang-orang yang ada di situ, diceritakannya apa yang telah terjadi, yakni sesuai dengan apa yang dilihat Rangga. Mas Randu dibawa, sampai saat ini tidak kembali. Berarti apa yang dikatakan anakku benar. Mas Randu Wonto dibunuh dan dikubur di Jatiwaleh. Dibunuh oleh juragan Gandaboga dan pembantu-pembantunya. Begitu istri Randu Wonto berucap di antara tangisnya yang memilukan. Seorang lelaki separuh baya mendekati perempuan itu. Dia mengusap kepala Rangga sesaat lalu berkata, "Bunda Rangga, cerita anakmu perlu diselidiki dulu. Apa yang dikatakannya memang begitu. Aku tak habis pikir bagaimana anak sekecil ini malam-malam pergi ke pekuburan." Lalu katanya dia, "Rangga tidak dusta, anak ini tidak pernah berdusta," menyahuti istri Randu Wonto. Malam tadi, Jali Tanggor dan 2 orang anak buahnya datang kemari. Dia bicara membentak-bentak lalu memaksa Mas Randu Wonto mengikutinya mereka. Ternyata Mas Randu Wonto dibawa ke rumah juragan Gandaboga. Di situ dia dipukuli, lalu dibawa ke pekuburan Jatiwaleh. Anakku kemudian menyaksikan ayahnya dibunuh, dipentung dengan batangan besi lalu dipendam. Lelaki separuh baya itu menundukkan kepalanya, lalu bertanya pada Rangga, "Rangga, kau tidak berdusta? Benar bahwa kau melihat ayahmu dibunuh dan dikubur?" Rangga menganggukkan kepala, lalu memeluk ibunya erat-erat. Anak dan ibu itu kemudian sama-sama bertangisan. Seorang lelaki berpakaian biru gelap menyeruak di antara orang banyak. Dia adalah Suto Kenongo, kepala duku Sawah Lontar merangkap kepala desa di wilayah itu. Melihat kemunculan kepala desa, tangis istri Randu Wonto semakin mengeras. "Tenang, Bunda Rangga, tenang. Hentikan tangismu," berkata Suto Kenongo. "Dari orang-orang di luar rumah, aku mendengar bahwa suamimu dibawa oleh kaki tangannya juragan Gandaboga. Lalu, anakmu katanya melihat ayahnya dibunuh dan dikubur di Jatiwaleh tadi malam. Apa semua itu betul adanya, Bunda Rangga?" Ibu Rangga mengangguk. Suto Kenongo termenung sejurus. Lalu, dia berkata,
ini bukan urusan kecil, Bune Rangga. Jika kau menuduh Juragan Gandaboga telah membunuh suamimu, maka tuduhan itu harus ada buktinya. Anakku yang menyaksikannya, dia melihat sendiri ayahnya dipentung dengan besi. Juragan Gandaboga yang melakukan itu. Lalu, pembantu-pembantunya memendamnya dalam tanah. Kesaksian anak sekecil ini sulit dijadikan pegangan, ujar kepala desa pula. Kalau tidak percaya, tiba-tiba membuka mulut si kecil Rangga, pergi saja ke Jatiwaleh. Bongkar kuburan itu. Pasti mayat ayah akan kita temukan. Semua orang yang ada di situ sama tergerak hati mereka dan sama-sama mengeluarkan ucapan setuju. Mereka mendesak agar Suto Kenongo sendiri yang memimpin perjalanan dan penyelidikan ke pekuburan Jatiwaleh. Ah, ini urusan kapiran, kata Suto Kenongo dalam hati sambil mengusap dagunya. Hati kecilnya diam-diam mempercayai apa yang terjadi. Namun, karena urusan ini terkait dengan nama Gandaboga, juragan kaya raya sedesa yang sekaligus memiliki kekuasaan besar, mau tak mau kepala desa itu merasa tidak tenang. Suto Kenongo berpaling pada orang banyak, lalu berkata, "Baik, kalian pergi duluan ke pekuburan Jatiwaleh. Aku patut memberitahu urusan ini pada juragan Gandaboga. Aku nanti akan menyusul ke pekuburan." Gandaboga duduk di kursi jati berukir sambil mengunyah tebu manis kesukaannya. Di sebelahnya berdiri pembantu kepercayaannya, Jali Tanggol. Setelah mencampakkan ampas tebu ke halaman rumah, Gandaboga berpaling ke arah Suto Kenongo yang saat itu tegak di hadapannya dekat tangga. "Cerita yang kau dengar itu, apakah kau mempercayainya, Suto Kenongo?" bertanya Gandaboga, lalu mengambil lagi sepotong tebu manis. Tentu saja saya tidak mempercayainya," jawab sang kepala desa. "Bagus, kalau begitu, mengapa kau capek-capek datang kemari? Juragan, apa yang saya percayai tidak sama dengan apa yang dipercayai penduduk. Mereka memaksakan untuk membongkar kubur di Jatiwaleh itu. Suto Kenongo, jabatanmu adalah kepala dukuh dan kepala desa." "Betul begitu," suara Juragan Gandaboga terdengar mulai meradang. "Betul, Juragan," menyahuti Suto Kenongo. "Nah, kalau begitu, adalah kewajibanmu untuk membuat penduduk untuk tidak berpikir gila mempercayai apa kata anak dan istri Randuwonto itu. Kau bukannya melakukan itu, malah datang kemari tanpa juntrungan. Seharusnya kau mencegah penduduk untuk tidak ke Jatiwaleh, apalagi kalau sampai membongkar kuburan itu. Kalau saya tidak segera memberitahu, jangan-jangan masalahnya bisa. Suto Kenongo, kau telah menjadi kepala desa selama hampir 7 tahun. Katakan, siapa yang memungkinkan kau mendapatkan jabatan itu? Ayo jawab, semua itu karena kekuasaan, Juragan, jawab Suto Kenongo. "Apakah kau masih ingin memiliki jabatan itu, Suto?" tanya Gandaboga pula. "Tentu, Juragan. Tentu saja saya menginginkannya. Kalau begitu, lekas angkat kaki dari sini. Pergi ke Jatiwaleh dan lakukan apa saja. Yang penting, penduduk tidak berpikir bahwa kematian Randuwonto ada sangkut pautnya dengan diriku. Cegah mereka membongkar kuburan itu. Kau dengar itu, Suto?" "Saya dengar, Juragan. Hanya saja, bagaimana saya melakukannya? Apa yang harus saya katakan pada penduduk?" Kepala desa tolol yang membentak adalah Jali Tanggol. "Itu urusanmu, jangan bertanya pada Juragan Ganda." Suto Kenongo tundukkan kepala. Setelah memberi hormat dengan membungkuk beberapa kali, kepala desa ini segera tinggalkan rumah kediaman Juragan Gandaboga dan memacu kudanya menuju pekuburan Jatiwaleh. Begitu Suto Kenongo berlalu, Gandaboga berpaling pada Jali Tanggol. "Ada tugas baru untukmu, Jali. Katakan saja, Juragan. Saya segera akan melakukannya," jawab sang pembantu. "Culik anak Randuwonto itu dan bunuh." "Sekarang, Jali." "Sekarang, Juragan," jawab Jali Tanggor, lalu tinggalkan tempat itu. Jilid 7. Ketika Suto Kenongo sampai di pekuburan Jatiwaleh, ternyata kuburan telah digali dan mayat Randuwonto kelihatan terhampar menggeletak di dalam lubang kuburan. Walau sebagian wajahnya bercelemong tanah dan ada gelimangan darah, namun semua orang yang menyaksikan sama mengenal dan memastikan bahwa yang ada dalam kubur itu memang adalah jenazah Randuwonto. Di pinggir kubur, istri Randuwonto merasakan tanah yang dipijaknya seperti amblas. Dia menjerit, lalu menangis. Sambil memeluk anaknya yang ketakutan, perempuan ini melangkah sempoyongan, dipapah oleh 2 orang. Saat itulah Suto Kenongo turun dari kudanya dan berhadapan dengan ibu serta anak yang malang itu. "Kepala desa," ucap istri Randuwonto dengan suara bergetar. "Semua orang sudah menyaksikan kebenaran ucapan anakku.
Semua mata melihat bahwa mayat yang ada dalam lubang itu adalah mayat suamiku. Ada darah di kepala dan mukanya. Kepalanya rengkah, pertanda bahwa dia memang dipentung, dibunuh. Suto Kenanga tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Akhirnya, sambil memandang berkeliling, dia berteriak menyuruh orang banyak kembali ke sawah lontar. Walau mayat dalam lubang dikenali sebagai ayah Rangga, namun urusan ini belum tuntas. Masih perlu dicari dan dibuktikan siapa pembunuh Randuwonto. Kalian semua kembali ke dukuh. Suara orang banyak yang bergumam, bahkan setengahnya ada yang memaki, pertanda bahwa mereka tidak suka mendengar ucapan dan melihat sikap kepala desa itu. Keterangan anak Mas Randu jelas benar. Mayat dalam lubang jelas mayat Mas Randu. Bukti apa lagi yang diperlukan? Berkata seseorang. Yang harus dilakukan ialah melaporkan kejadian ini pada Adipati. Seorang lain berkata dengan suara keras. Suto Kenongo melotot dan membentak. Soal lapor-melapor adalah tanggung jawabku. Jangan ada di antara kalian yang berani mendahuluiku. Semua kembali ke dukuh. 3 orang tetap di sini untuk menimbun kubur itu kembali. Baru saja kepala desa itu berucap begitu, tiba-tiba ada 2 ekor kuda dipacu memasuki pekuburan. Penunggangnya sengaja memacu ke arah orang banyak hingga mereka berpencaran takut tertabrak. 2 penunggang kuda ini mengenakan pakaian merah. Wajah dan kepala masing-masing ditutup dengan kain merah pula. Selagi semua orang, termasuk kepala desa, tidak tahu apa yang hendak dilakukan 2 penunggang kuda itu, tiba-tiba salah seorang dari mereka menerjang ke kiri, di mana istri Randuwonto dan anak lelakinya berada. Cepat sekali gerakan penunggang kuda satu ini. Tahu-tahu, Rangga sudah dirampasnya dari pegangan ibunya, lalu dibawa kabur. Rangga, anakku diculik, teriak ibu si anak. Orang banyak tentu saja terkejut. Beberapa orang di antaranya berusaha mengejar. Bahkan, kepala desa setelah terkesiap sebentar segera melompat ke punggung kudanya. Namun, penunggang kuda kedua cepat memintas. Dia bukan saja menghalangi, tetapi pergunakan sebatang tongkat kayu untuk menghantam. 2 orang terkapar kena pukulan tongkat. Kepala desa dengan nekat coba melompati penunggang kuda itu. Namun, sodokan ujung tongkat pada perutnya membuat kepala desa ini jatuh ke tanah. Bangsat penculik, teriak kepala desa. Dari balik bajunya, dia mengeluarkan sebuah pisau kecil. Senjata tajam ini kemudian dilemparkannya ke arah penunggang kuda sebelah belakang yang tadi menyodok perutnya dengan tongkat. Ternyata orang yang dibokong dari belakang itu memiliki kepandaian cukup tinggi. Begitu dia mendengar suara berdesing di belakangnya, tanpa mengurangi kecepatan kuda yang dipacunya dan sama sekali tanpa menoleh, dia sabatkan tongkat kayunya ke belakang. Ujung tongkat menghantam pisau hingga mencelat jauh. 2 penunggang kuda itu, satu di antaranya mengempit tubuh Rangga di tangan kiri, sesaat kemudian lenyap di ujung pekuburan. Kini, hanya tinggal suara orang banyak berteriak-teriak dan suara jerit raung ibu Rangga. Di sebuah lembah sunyi, 2 orang yang wajah dan kepalanya ditutupi kain merah itu hentikan kuda masing-masing. Kita selesaikan di sini saja, Jali, penunggang yang mengempit Rangga membuka mulut. Rangga sendiri saat itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, karena ketakutan yang amat sangat sewaktu dilarikan di atas kuda dengan kencang. Penunggang kuda di sebelah belakang memandang seantero lembah. Lalu, tangan kirinya membuka kain penutup muka dan kepalanya. Ternyata dia bukan lain adalah Jali Tanggor, pembantu dan tangan kanan Juragan Gandaboga. Sekali lagi, dia memandang berkeliling, mengamati dan memasang telinga. Lalu, kepalanya dianggukkan. Orang di sebelah depan turun dari kudanya, melangkah ke arah sebatang pohon waru. Dia berpaling pada Jali Tanggor dan bertanya, "Aku atau kau yang melakukannya, Jali?" "Aku biasa membunuh orang-orang besar, jago-jago ternama. Masakan kau suruh aku mengotori tangan memancung anak kecil itu? Lakukan sendiri olehmu. Untuk itu, kau dibayar," terdengar Jali Tanggor menjawab. Lalu, dia lemparkan tongkat di tangan kirinya ke arah orang yang masih mengempit Rangga. "Pentung kepalanya, selesai urusan kita." Orang di bawah pohon menyambut tongkat yang dilemparkan. Tubuh Rangga kemudian dijatuhkannya di kaki pohon. Jatuh di tanah yang keras membuat Rangga siuman, dan begitu membuka mata, dia terkejut mendapatkan dirinya berada di tempat yang serba asing itu. Di sebelah kiri, dilihatnya sosok tubuh Jali Tanggor. Sedang di hadapannya, ada orang yang kepala dan mukanya ditutup dengan kain merah. Orang ini menimang-nimang sebuah tongkat di tangan kanannya. Tangan kirinya tampak membetot lepas kain merah yang menutupi kepalanya. Kelihatanlah satu wajah yang sangat pucat,
seolah-olah tidak berdarah, laksana wajah mayat. Keseraman tampang manusia ini bertambah lagi karena memiliki dua pipi dan sepasang rongga mata yang cekung. Tampang seram ini tampak menyeringai.